Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'labah bin Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang juga seorang pelayan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, Sa'labah melewati rumah seorang wanita Ansor yang kebetulan pintunya terbuka. Spontan Sa'labah memandang ke dalamnya, dan ternyata wanita Ansor tersebut tengah mandi. Sesaat ia terpesona melihat pemandangan tersebut, dan ketika sadar, Sa'labah ketakutan yang amat sangat menyelimutinya. Takut dan malu jika Nabi Muhammad SAW mengetahui perbuatannya. Apalagi bila turun wahyu yang menjelaskan tentang perbuatan maksiatnya. Karena itu, ia lari dari kota Madinah dan bersembunyi di pegunungan antara Madinah dan Makkah. Nabi Muhammad yang merasa kehilangan sahabat dan pelayannya tersebut, beliau terus mencari-cari dan menanyakan kepada para sahabat lainnya. Tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Sa'labah. Setelah 40 hari berlalu tidak diketemukan, malaikat Jibril datang kepada beliau dan memberitahukan kalau Sa'labah berada di pegunungan antara Madinah dan Mekah. Maka Nabi Muhammad menyuruh sahabat Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari dan membawa Sa'labah pulang ke Madinah. Dua orang sahabat tersebut pergi ke tempat yang ditujukan oleh Rasulullah, tetapi ternyata tidak mudah untuk menemukan Sa'labah. Pada suatu malam, mereka bertemu seorang pengembara bernama Zufafah dan menanyakan keberadaan sahabat yang menghilang tersebut. Zufafah berkata, "Mungkin yang kalian maksud adalah pemuda yang ingin lari dari neraka Jahannam," kata Zufafah kepada sahabat Salman dan sahabat Umar. "Bagaimana engkau tahu ia ingin lari dari neraka Jahannam?" tanya Umar. "Aku tahu karena jika tengah malam menjelang, ia keluar dari kumpulan kami menuju ke atas bukit. Sambil meletakkan tangannya di kepala, ia menangis dan berkata, 'Duhai, seandainya engkau mencabut ruhku di antara berbagai ruh, jasadku di antara berbagai jasad, janganlah engkau menelanjangiku di hari pengadilan kiamat kelak.' Itulah orang yang kami cari," kata Umar dan Ammar serentak. Zufafah mengantar kedua sahabat Nabi tersebut ke tempat di mana Sa'labah berada. Ketika telah bertemu dan Umar menyampaikan salam dari Nabi serta tugas yang diberikan kepada mereka, Sa'labah berkata, "Apakah Rasul mengetahui dosaku kemarin?" Kemudian Umar menyaut, "Aku tidak tahu tentang hal itu. Akan tetapi beliau Rasulullah menyebut namamu dengan lirih dan pelan serta sembunyi-sembunyi. Kemudian mengutusku dan Salman untuk menjemputmu." "Wahai Umar," kata Sa'labah, "janganlah engkau pertemukan aku dengan Rasulullah kecuali saat beliau sedang sholat atau Bilal sedang mengucapkan qad qamatis shalah." "Baiklah," kata Umar. Kemudian mereka bertiga kembali ke Madinah, termasuk Sa'labah. Setibanya di sana mereka langsung masuk masjid. Saat itu Nabi SAW sedang sholat. Begitu mendengar bacaan Nabi Muhammad SAW dalam sholat tersebut, Sa'labah langsung pingsan. Berhari-hari lamanya Sa'labah menahan kerinduan untuk mendengar dan menatap wajah yang penuh mulia tersebut.
Tetapi ia juga dilanda ketakutan dan kekhawatiran akan kemarahan Nabi karena perbuatan dosanya. Konflik perasaan di dalam hati yang begitu hebat mencapai puncaknya ketika ia melihat dan mendengar suara Nabi secara langsung, sehingga ia Sa'labah jatuh pingsan. Setelah mengucap salam menutup sholatnya, Nabi Muhammad melihat keberadaan Umar dan Salman, dan keduanya membawa beliau kepada Sa'labah yang sedang pingsan. Nabi Muhammad meletakkan kepalanya di pangkuan beliau dan berusaha menyadarkan Sa'labah. Begitu dia sadar, beliau bersabda, "Apa yang membuatmu lari dariku, wahai Sa'labah?" "Dosaku ya Rasulullah," kata Sa'labah. Kemudian Rasul bersabda, "Maukah engkau kuajarkan suatu ayat yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan?" Sa'labah mengiyakan dan beliau Nabi bersabda, "Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu," saud Sa'labah. "Tetapi kalamuah pasti lebih besar," kata Nabi Muhammad, meyakinkan Sa'labah. Sa'labah tidak menjawab lagi, walaupun mungkin ia belum yakin benar, bukan karena ia tidak percaya dengan ucapan Rasul, tetapi lebih karena ia merasa dosanya begitu sangat besar, sehingga Allah tidak akan dapat dengan mudah begitu saja mengampuni dosanya. Itu adalah pikiran dari Sa'labah. Dalam beberapa riwayat lainnya diteruskan, kemudian saat itu Sa'labah selanjutnya jatuh sakit. Setelah 3 hari menderita sakit dan tidak bangkit dari tempat tidurnya, kemudian Salman melaporkan keadaan Sa'labah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajaknya mengunjungi rumahnya, dan setibanya di sana beliau meletakkan kepala Sa'labah di pangkuan beliau. Tetapi Sa'labah menarik kepalanya. Nabi Muhammad bersabda, "Mengapa engkau menarik kepalamu dari pangkuanku, wahai Sa'labah?" "Karena penuh dosa ya Rasul," kata Sa'labah. "Apa yang engkau rasakan?" "Ya Nabiullah, aku merasa seperti ada semut-semut yang merayap di sekujur kulit dan tulangku," kata Sa'labah. "Apa yang engkau inginkan?" tanya Nabi. "Ampunan Allah ya Rasul." Maka Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran kepadanya tentang hakikat dosa dan taubat, tentang keluasan rahmat Allah dan maghfirahnya, tentang larangan berputus asa dari rahmat Allah, dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Tampak jelas penyesalan di wajahnya dan air matanya tak henti mengalir, tetapi tiba-tiba terbayang lagi dosa-dosa yang telah dilakukannya itu. Sa'labah berteriak keras, penuh ketakutan, dan seketika ia meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW mengajak beberapa sahabat mengurus jenazahnya. Bahkan beliau Nabi Muhammad sendiri yang memandikan dan mengkafaninya. Usai disolatkan, beliau ikut memikul jenazahnya ke kuburannya, tetapi beliau berjalan sambil berjingkat. Beberapa sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau berjalan berjingkat, dan apakah kiranya yang terjadi?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku hampir tidak dapat meletakkan kakiku di tanah karena banyaknya malaikat yang ikut takziah dan mengiring jenazahnya." Demikian kisah dari Sa'labah. Yang dapat kita ambil dari hikmah kisah ini adalah, sebesar apapun dosa kita, maka jangan sampai kita berputus asa dalam mencari rahmat dan ampunan dari Allah, karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.